Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan narju biha an-najah. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa habibuhu. Al-hadi ila siratin mustaqim. والداعي إلى دين قويم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فيا أيها المستمعون المحترمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji sedalam syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang sayangnya tak terbilang, yang ampunannya tak pilih kasih. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmatnya dan rahmatnya jauh lebih luas daripada azabnya. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bersama hamba-hambanya yang tak lupa berzikir kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendawamkan, merutinkan bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain kita senantiasa berusaha semaksimal mungkin mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga perbanyaklah salawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia yang begitu mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berserta para malaikatnya senantiasa bersalawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa selanjutnya khatib sampaikan kepada kita semua, wabil khusus kepada diri khatib sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan takwa ini pakaian yang akan kita pakai kelak saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesyukuran, dengan penuh kehambaan. Allah jadikan kita insan-insan yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah keniscayaan bagi kita semua. Karena syukur yang kita panjatkan kepada Allah pada hakikatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Di setiap kondisi, di setiap keadaan, apapun yang kita rasakan, maka hal yang paling utama kita lakukan adalah berprasangka baik terus kepada Allah dan mensyukuri atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di dalam sebuah riwayat Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bab 4 tentang khauf dan roja, beliau mengisahkan ada seorang Bani Israel yang sudah 1000 tahun Allah Subhanahu wa taala letakkan dia di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengangkatnya. Dan Allah tanya kepada Bani Israel tersebut, wahai orang Bani Israel, bagaimana keadaan tempatmu? Lantas orang Bani Israel ini menjawab,
Ya Rabb, sesungguhnya tempatku sangat buruk. Neraka yang engkau ciptakan begitu berat dilalui. Lantas Allah perintahkan malaikat Jibril membawanya kembali ke neraka. Namun tak menjelang berapa lama, orang Bani Israil ini membalikkan badannya dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, sekiranya engkau tak letakkan kembali aku di neraka setelah engkau keluarkan aku darinya sesaat." Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat Jibril untuk memasukkannya ke dalam surga. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Apakah ini sebuah riwayat yang dibaca oleh Imam Ghazali dan disampaikannya kepada kita melalui kitab Ihya Ulumuddin? Ataukah ini hanya sebuah hikayat yang beliau sampaikan kepada kita agar hikmah yang terkandung di dalamnya bisa kita serap sedemikian rupa? Bahwa ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang begitu luas. Kasih sayangnya Allah lebih luas daripada azabnya. Dan kita harus mendahulukan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Jabir radhiyallahu anhu 3 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar sebuah kalimat dari Rasulullah, "La yamuttanna ahadukum illa," janganlah kalian mati kecuali ayyuhsinna billahi dhanna. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan senantiasa bersama hambaku yang selalu mengingatku. Maka hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apapun kondisi yang kita alami saat ini, seberapa sulit keadaan yang kita lalui, tetaplah prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala itu kita dahulukan dan teruslah menjadi manusia-manusia yang bersyukur. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Sesungguhnya hidup ini tak lain dan tak bukan hanya tempat bermain dan senda gurau saja. Oleh karena itu Imam Ali radhiyallahu anhu berpesan kepada kita tentang 3 hal yang menjadi prinsip dalam kehidupan ini. Yang pertama, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, sesungguhnya inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'mah. Sesungguhnya dari sekian banyak nikmat di dunia ini, cukupkanlah Islam sebagai nikmat terbesarmu. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, nikmat Islam ini merupakan nikmat yang begitu luar biasa. Nikmat ini yang kelak akan diirikan oleh orang-orang non-muslim kepada kita umat Islam di akhirat. Ini pun terjadi kepada orang-orang yang murtad dari Islam. Sebagaimana sebuah riwayat menjelaskan, dulu pada tahun 276 Hijriah, pada masa tabi'in, saat umat Islam bertempur dengan bangsa Romawi, ada seorang mujahid, pejuang Islam yang gagah perkasa, hafal Al-Quran 30 juz, zuhud, baik akhlaknya, dan begitu dielu-elukan di kalangan muslim. Dia bernama Abdah bin Abdurrahim. Namanya sebaik-baik nama, akhlaknya begitu luar biasa. Dia seorang mujahid. Tak ada mujahid yang lebih hebat daripada mereka yang sudah hafal Al-Quran 30 juz. Namun Allah Subhanahu wa taala takdirkan wafatnya dia dalam keadaan murtad, keluar dari Islam. Apa sebab? Hanya karena terpesonanya dengan wanita non-muslim. Saat dia berusaha mengajak perempuan ini menikah dengannya, namun surat yang dibalas oleh perempuan ini justru sebaliknya. Jika engkau ingin memilikiku, maka masuklah engkau ke dalam agamaku. Karena terpedayanya dia dengan kecantikan wanita muslim ini, masuklah dia ke dalam agama wanita tersebut. Dan di akhir hayatnya, saat orang-orang muslim, para tabi'in mengajaknya untuk bertaubat, apa yang keluar dari lisannya? Sesungguhnya sudah sangat sulit lisanku ini mengucapkan kalimat taubat kepada Allah. Saat ditanya oleh sahabat-sahabat muslimnya,
Kemana Al-Quran yang dulu engkau hafalkan? Di mana 30 juzmu yang sudah engkau hafalkan? Apa katanya? Semua yang sudah kuhafalkan hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali 2 ayat saja. Dalam surat Al-Hijr juz 14, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin dzarhum ya'kuluna wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. 2 ayat inilah yang menjadi hal yang sangat diirikan oleh orang-orang non-muslim. Apa ayat tersebut? Dia mengatakan rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sesungguhnya kalaulah dulu selagi aku masih hidup aku beragama muslim, aku beragama Islam, tentu aku tidak akan seperti ini. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul. Orang-orang kafir mereka makan enak, hidup bersenang-senang, harta mereka miliki di dunia dan cukuplah itu baginya. Nanti di akhirat semua nikmat yang Allah janjikan kepada manusia ini sudah diberikannya semua di dunia, dan di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Maka hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukurilah nikmat terbesar yang ada dalam hidup kita ini, yaitu nikmat Islam. Yang kedua, wa inna minasy-syughli yakfika at-ta'atu syughlah, kata Ali bin Abi Thalib. Dari sekian banyak kesibukan yang kita lakukan, coba kita renungkan baik-baik hadirin sekalian, jadikan ketaatan itu sebagai kesibukan yang paling berharga. Apapun aktivitas kita, tolong kita niatkan semuanya atas dasar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita, mencari nafkah kita, beraktivitas kita itu, jika itu dalam rangka ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya tidak akan sia-sia. Adapun hasil yang kita dapatkan semuanya sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita berikhtiar semaksimal mungkin. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, baik itu salat kita, tilawah kita, sedekah kita, kerja kita, mencari nafkah kita, semuanya dinilai ibadah dan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, wa inna minal ibarati yakfikal mautu ibarah. Dan cukupkanlah ibrah terbaik, hikmah terbaik, pelajaran terbaik bagi kita adalah kematian. Karena sesungguhnya kematian itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah pemupus nikmat. Semua obsesi, semua mimpi, semua cita-cita boleh saja kita lakukan, namun ketahuilah mati akan memutus segalanya. Semua yang kita miliki, semua yang kita inginkan, semua yang sudah kita rasakan akan diputus oleh kematian. Hari ini apapun jabatan yang kita miliki, hari ini berapa banyak harta yang kita punya, hari ini betapa cintanya kita dengan keluarga, suatu saat kita akan dipisahkan dengan yang namanya kematian, dan itu mutlak adanya. Sejauh apapun kita berlari, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sejauh apapun kita berlari dari kematian, jangan-jangan justru kita mendekat kepadanya. Fasaturadduna ila alamil ghaibi wasyahadah. Dan kita ujung-ujungnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga, dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita nikmati, berapa banyak harta yang kita nikmati, berapa besar kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala kita manfaatkan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab merupakan satu bulan yang begitu mulia, momen bagi kita untuk mempersiapkan diri kita masuk ke madrasah Ramadan nantinya. Rajab dan Sya'ban menjadi momen berharga bagi kita untuk mulai meningkatkan kembali ketaatan kita kepada Allah, memperbanyak ibadah-ibadah kita kepada Allah yang mungkin di bulan-bulan sebelumnya kita agak lalai kepada Allah, kita agak lupa dengan Allah. Ini momen pengingat bagi kita dengan memperbanyak ibadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan intensitas ibadah kita kepada Allah, dan
berdoa kepada Allah sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bulan Rajab ini kita diberkahi. Allahumma barik lana fi Rajab, dan nantinya di bulan Sya'ban wa Sya'bana, dan mudah-mudahan kita disampaikan di bulan Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan narju biha an-najah. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayyuhal mustami'un al-muhtaramun, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله.